hari ini mengenai mengobrol dengan Tuhan, apakah bisa? Kita semua jika mendengar kata Tuhan bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda. Sebagai orang Kristiani, mungkin saja kita mempersepsikan Tuhan sebagai sosok yang jauh, serta hanya dapat bertemu Dia jika kita sudah tidak berada di dunia ini lagi. Selain itu, juga ada yang beranggapan bahwa Tuhan tidak bisa mendengar kita dan juga tidak bisa berkomunikasi dengan Dia. Itu semua adalah persepsi yang salah, karena Tuhan yang berada di dalam Alkitab adalah Tuhan yang hidup. Kita dapat bertemu Tuhan saat kita masih hidup berada di dunia ini, bukan jika kita sudah meninggal nanti. Hal-hal yang seperti ini yang membuat hubungan pribadi seorang manusia menjadi jauh kepada Tuhan. Banyak saat ini orang-orang yang sangat sibuk dengan acara keagamaan, gereja, dan pelayanannya. Tetapi mereka lupa untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Tuhan di sini ialah Sang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Bapa di sorga yang mengirimkan anaknya datang sebagai manusia ke dunia ini. Ia datang sebagai pribadi di dalam Yesus Kristus dan yang memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya yang hidupnya di jalan yang benar. Hubungan dengan Tuhan adalah personal, sama seperti keselamatan bersifat personal. Saat kita meninggalkan dunia ini di waktunya nanti, keselamatan kita adalah sendiri-sendiri. Tidak ada hubungannya dengan ayah, ibu, suami, istri, maupun anak-anak kita. Hanya kita dan Tuhan. Itu juga berlaku yang sama dengan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Tidak ada waktu acara keagamaan, acara pelayanan, dan ritual-ritual gerejawi yang bisa menggantikan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan saat ini semasa kita hidup, dan nanti pada saat kembali kepadanya, kita akan terus mengenalnya, tanpa batas di dalam kekekalan. Kunci ini yang banyak dilewatkan orang-orang Kristiani di masa saat ini. Apakah kita merasa sudah rajin ke gereja? Apakah kita rajin melakukan pelayanan? Apakah kita rajin mengikuti ritual-ritual agamawi? Tetapi kehidupan kita sama saja dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan, malah membawa kekosongan dan kehampaan atas hal tersebut. Tentu saja hal tersebut tidaklah lengkap dengan mengenal Tuhan kita yang hidup. Lalu, apa yang harus kita lakukan demi mengenal Tuhan yang hidup itu? Pertama, jika kita belum mengenal Dia, kita undang dahulu Tuhan ke dalam hati. Kita dapat berkata dengan suara yang jelas seperti ini. Aku mengundang Engkau, Tuhan Yesus Kristus, ke dalam hati aku. Penuhi aku dengan Roh-Mu, dan bimbing aku untuk mengenal Engkau saat ini juga sebagai Tuhan yang hidup. Kita katakan kalimat tersebut dengan penuh kepercayaan dan iman. Tuhan tidak akan membiarkan doa orang percaya dan gigih terbuang begitu saja. Dia pasti akan menepatinya di waktu yang Dia sudah tentukan. Jika kita sudah mengenal Dia, kita dapat berkata seperti ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, aku sudah mengenal-Mu selama ini. Tetapi aku tidak benar-benar mengenal-Mu sebagai pribadi yang hidup. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, agar membimbing aku untuk mengenal Engkau lebih jauh lagi. Berbicaralah kepadaku, Tuhan, dan pimpin hidupku. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau mendengar seruanku ini. Katakanlah dengan iman, dan izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Izinkan Tuhan mentransformasi hidup Anda. Apakah Tuhan mendengar apa yang kita katakan kepadanya? Tentu saja, jika kita berdoa sungguh-sungguh kepadanya, Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa di tempat tersendiri. Apa maksud dari hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Yaitu untuk memiliki waktu sendiri setiap harinya untuk belajar mendengar suaranya serta merasakan kehadirannya. Yang dapat merasakan dan mendengarkan Tuhan adalah manusia roh yang ada di dalam diri kita. Itu yang perlu dilatih dan dibangun, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berupa roh, memiliki jiwa dan berada di dalam tubuh. Manusia jiwa dan tubuh kita tidak dapat mendengar suara Tuhan serta merasakan kehadirannya. Oleh sebab itu, ritual agamawi saja tidak dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan. Luangkanlah waktu untuk Tuhan setiap harinya. Bisa dimulai dari 10 menit, 15 menit, 20 menit, lalu 30 menit dan seterusnya. Untuk berdoa duduk diam belajar untuk mendengar suaranya. Ini bukanlah meditasi.
Meditasi orang dunia yaitu mengosongkan pikiran agar mendapatkan ketenangan. Diam di dalam Tuhan tidak membiarkan pikiran kita kosong, tetapi memikirkan hal-hal tentang Tuhan, merenungkan firman dalam kitab suci, ataupun fokus kepada kebaikan Tuhan yang Ia telah berikan di dalam hidup kita. Janganlah menghadap Tuhan dengan pikiran kosong. Tuhan dapat berbicara kepada kita, yaitu semua orang percaya, karena kita memiliki Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi ini semua ada prosesnya. Semakin kita memenuhi hidup kita akan hal-hal surgawi, semakin kita serupa dengan Tuhan. Semakin kita memenuhi dengan hal-hal duniawi, semakin kita serupa dengan Sang Penguasa dunia. Ingatlah, semua ada prosesnya. Di dalam Tuhan tidak ada yang instan. Pada waktu saat ini yang merupakan di penghujung akhir zaman, Tuhan memberikan rohnya kepada orang-orang percaya dan memperlengkapi bagi mereka yang fokus hidupnya di dalam Dia dengan kuasa. Banyak yang mendengar suara Tuhan secara audible, sama seperti seseorang berbicara dengan yang lain. Ada juga yang mendengar suara Tuhan di dalam hati seperti angin sepoi-sepoi. Ada juga yang mendengar suara Tuhan lewat hamba-hambanya yang lain yang memberikan pesan dan teguran. Serta ada yang mendapatkannya dari firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Semua yang Tuhan sampaikan tidak akan berlawanan dengan firman-Nya yang tertulis. Apakah Anda ingin berkomunikasi dengannya? Ataukah Anda pernah mengalami hal ini dan ingin belajar lebih lagi? Atau Anda sudah secara rutin berbicara dengannya? Marilah kita menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan-Nya. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.